Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang beberapa topik yang saya ambil dalam tema desain interface. Learn better. Yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini ada dua topik. Yang pertama teori warna, panduan singkat untuk desainer, dan mobile UI design, tipe dasar antarmuka tampilan layar. Perkenalkan, saya sendiri Delviro Andika Furkon, mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Informatika. Banyak orang berpikir pilihan warna untuk UI kebanyakan tergantung dari selera perancangnya. Apakah itu benar atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ketika si perancang membuat sebuah aplikasi dengan seleranya dia sendiri, maka aplikasi tersebut tidak akan menarik banyak user. Akan lebih bagus ketika sebuah aplikasi tersebut pewarnaannya sama seperti dengan isinya. Misalkan kayak yang mewah-mewah itu biasanya menggunakan warna ungu. Jadi ungu itu merupakan sebuah kemewahan. Terus selanjutnya warna hijau. Warna hijau itu semangat dan alami. Jadi ketika tema aplikasinya tersebut alami dan sedikit semangat, maka diberilah warna hijau. Agar desain terlihat lebih bagus dan penggunaan warnanya bisa lebih efektif, Anda harus memahami bagaimana warna terbentuk dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita memadukan warna satu dengan warna lain. Di situ ada gambarnya ya. Ketika warna putih dan warna kuning disatukan, ini kuningnya kuning gelap ya, jadi nggak terlalu terang. Itu akan cocok. Kalau putih dengan kuning terang itu menurut saya itu kurang pas. Lalu lanjut, roda warna. Jika Anda pernah belajar tentang seni lukis, Anda pasti pernah melihat lingkarannya yang terdiri dari berbagai warna. Inilah yang disebut sebagai roda warna, yang membantu untuk memahami bagaimana warna yang berbeda berhubungan satu sama lain dan mengkombinasikan kedua warna atau banyak warna. Lingkaran warna biasanya terbuat dari warna primer, sekunder, dan tersier. Bagian utama ada 3 warna pigmen yang tidak dapat dibentuk dengan kombinasi warna lain. Menggabungkan warna primer akan mendapatkan warna sekunder. Mencampurkan warna primer dengan warna sekunder, maka akan terbentuk warna tersier yang biasanya memiliki 2 nama dari nama yang digabungkan tersebut. Contoh, di sini primary red, yellow and blue, merah, kuning, dan biru, itu primary. Lalu ketika merah dipadukan dengan warna biru, maka akan menjadi warna ungu. Ketika warna merah dipadukan dengan warna kuning, maka akan menjadi warna orange. Ketika warna primary digabungkan dengan warna secondary, red, merah, dan orange digabungkan menjadi red orange. Ketika warna kuning digabungkan dengan warna green atau hijau, akan mendapatkan warna yellow green. Selanjutnya, model warna. Warna memiliki 2 sifat yang berbeda. Warna nyata yang merupakan permukaan benda dan warna yang dihasilkan oleh cahaya seperti TV. Pertama ada model warna adiktif. Model warna adiktif ini menganggap warna merah, biru,
dan hijau sebagai warna primer, sehingga dikenal dengan sistem warna RGB. Model ini adalah dasar dari semua warna yang digunakan pada layar. Kombinasi warna primer dan dalam proporsi yang sama dari sistem yang menghasilkan warna sekunder, yaitu cyan, magenta, kuning. Namun, perlu diingat bahwa banyak sekali cahaya yang Anda tambahkan semakin terang dan ringan warnanya. Hasil yang diperoleh dengan mencampurkan warna adiktif biasanya seringkali berlawanan untuk orang yang sudah terbiasa dengan sistem pewarnaan cat, tinta, dan benda nyata lain. Model warna subtraktif memperoleh warna dengan pengurangan cahaya, terdiri dari dua sistem warna. Yang pertama ada RYB, yaitu red, yellow, blue, merah, kuning, biru, yang dikenal sebagai sistem artistik yang sering digunakan dalam pendidikan seni. RYB adalah dasar teori warna ilmiah modern yang menentukan warna cyan, magenta, dan yellow dalam rangkaian tiga warna yang paling efektif digabungkan. Beginilah model warna CMY terbentuk. Hal ini banyak digunakan dalam percetakan yang menggunakan warna hitam sebagai komponen kunci. Jadi awalnya tiga warna, lalu ditambahkan hitam sebagai kunci dari tiga warna tersebut. Selanjutnya ada harmoni warna. Biasanya harmoni itu dikenal sebagai sesuatu yang tertib dan menyenangkan. Tetapi di desain ini, harmoni warna adalah tentang penataan warna dalam mendesain dengan cara yang paling atraktif dan efektif untuk persepsi pengguna. Saat warna diatur akan memberikan perasaan senang dan tenang. Sementara ketidakharmonisan dalam desain membuat perasaan kacau dan jijik. Keseimbangan warna sangatlah penting bagi pengguna atau user agar user dapat terkesan pada situs atau aplikasi dengan melihat tampilan pertama kalinya. Lalu ada harmoni monokromatik. Hal ini didasarkan pada suatu warna dengan berbagai nada dan nuansa. Keharmonisan monokromatik selalu menjadi pilihan pemenang karena sulit melakukan kesalahan dan menciptakan skema warna yang tidak menyenangkan. Lalu kedua ada analog. Untuk menciptakan harmoni yang serupa, Anda perlu menggunakan warna yang terletak tepat di samping atau di samping satu sama lain pada roda warna. Skema warna sejenis ini digunakan untuk mendesain di mana tidak ada kontras yang dibutuhkan, termasuk latar belakang, halaman web, atau spanduk. Jadi itu ada contoh GIF-nya. Ketika kita berubah ke layout yang lain atau page lain, itu tidak terlalu berbeda warnanya. Lalu selanjutnya adalah komplementer. Skema pelengkap adalah campuran warna yang ditempatkan di depan satu sama lain pada roda warna. Skema ini berlawanan dengan analog dan monokromatik karena bertujuan untuk menghasilkan kontras yang lebih tinggi. Misalkan tombol oranye di latar belakang biru sulit diterapkan di antarmuka manapun. Jadi ini kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu analog dan monokromatik. Jadi ini lebih kontras ketimbang kedua harmoni tersebut. Lalu selanjutnya adalah split komplementer. Skema ini mirip dengan sebelumnya, tetapi di sini lebih banyak warna. Misalkan jika ada warna biru, Anda perlu mengambil dua warna lain yang bersebelahan dengan warna kebalikannya, yang berarti kuning dan merah. Kontras ini kurang tajam dibandingkan pada skema komplementer, namun memungkinkan pengguna untuk menggunakan lebih banyak warna. Triadik. Bila desain membutuhkan lebih banyak warna, maka Anda bisa juga mencoba skema triadik. Hal ini didasarkan pada tiga warna yang terpisah yang berjarak pada roda warna. Untuk menghemat keseimbangan
Untuk menghemat keseimbangan, dengan skema ini disarankan untuk menggunakan satu warna dominan yang sebagai aksennya, yang lain sebagai aksennya. Jadi warna dasarnya yang kira-kira cocok lah untuk digabungkan dengan warna yang lainnya. Lalu yang terakhir ada tetradic double complementer. Skema warna tetradic adalah untuk perancang yang berpengalaman, karena hal ini merupakan keseimbangan yang paling sulit. Jadi kalau misalkan bagi pemula ini ya masih kurang lah, maksudnya perlu pengalaman yang lebih banyak agar bisa menggunakan skema ini. Skema ini menggunakan 4 warna dari roda warna yang merupakan pasangan pelengkap. Jika Anda menghubungkan titik-titik pada warna yang dipilih sehingga membentuk persegi panjang. Skema ini sulit untuk diselaraskan, tetapi jika Anda melakukan segalanya dengan benar, maka hasilnya sangatlah menakjubkan. Jadi kalau misalkan kalian bisa menggunakan skema ini tuh, kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Teori warna adalah ilmu yang sangat kompleks yang membutuhkan lebih dari 1 hari untuk belajar. Namun, penting untuk memahami dasar-dasarnya sehingga Anda dapat menciptakan desain yang lebih efektif dengan pengetahuan tentang apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda lakukan. Lalu selanjutnya, mobile UI design. Tugas seorang desainer adalah menciptakan user interface yang memenuhi kebutuhan pengguna dan membuat pengalaman menjadi menyenangkan dan memuaskan. Untuk membangun UI yang efektif, perancangan perlu terjun terhadap karakteristik aplikasi mobile, mempelajari setiap komponen dan fungsionalitasnya. Saat ini sangat sulit untuk membedakan set standar layar yang diperlukan untuk aplikasi apapun karena industri mobile berkembang dengan cepat, begitu juga dengan aplikasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa standar yang saya paham. Pertama ada di sini contoh layar common, yaitu splash screen. Splash adalah penggunaan gambar awal pada saat peluncuran aplikasi mobile. Hal ini biasanya minimalis dan menyajikan nama, logo, atau slogan produk. Splash ini merupakan tampilan pertama pada saat aplikasi dibuka. Kesan pertama adalah salah satu kunci yang mempengaruhi opini penggunaan tentang aplikasi mobile. Bila sejak awal pengalaman penggunaan dengan sebuah aplikasi yang menyenangkan, kemungkinan besar akan mudah populer di kalangan pengguna. Maka dari itu, splash screen harus bisa membuat seseorang takjub atau mengagumkan. Lalu yang selanjutnya ada onboarding tutorial. Onboarding tutorial serangkaian layar yang menampilkan sistem navigasi, fitur, dan memanfaatkan aplikasi terhadap pengguna, yaitu kayak tutorial pertama kali ketika pengguna baru menginstal aplikasi tersebut. Itu biasanya ada tutorialnya. Itu ada contohnya. Lalu selanjutnya home dan menu. Layar utama adalah yang paling penting dari aplikasi. Dalam konteksnya merupakan tempat di mana pengguna berinteraksi dengan sebagian besar pilihan. Layar home didesain tergantung dari jenis produk dan tujuannya. Pertama-tama, layar home biasanya menyertakan kolom pencarian atau tombol sehingga pengguna bisa dengan mudah mencari konten yang mereka butuhkan. Lalu login dan profil. Layar profil membuat interaksi dalam aplikasi mobile lebih personal dan memungkinkan operasi dengan data secara efektif. Jadi pada tampilan profil tuh juga sangat perlu ya, bagus, biar kayak orang tuh tertarik, wah ini loginnya udah bagus nih, pasti dalamnya juga bagus. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang tuh ada aplikasi yang melewatkan tampilan profil ya, yang dalam artinya itu kayak tampilan profil atau loginnya tuh kayak biasa aja gitu, kayak udah
udah sering dilihat lah ibaratnya. Terus tugasnya si desainer ini juga biar meningkatkan setiap desain atau tampilan pada aplikasi. Selanjutnya ada layar statistik. Berbagai aplikasi mengandung layar statistik untuk melihat aktivitas pengguna. Semakin banyak data yang diberikan, semakin sulit untuk membuat desain mobile dari layar statistik tersebut. Desainer perlu memastikan bahwa semua informasi kunci masih dapat dilihat jelas dan bermanfaat. Ya, contohnya ada di sebelah itu, ada GIF, di mana ada statistik yang benar-benar detail ketika kita menggeser ke kiri dan ke kanan. Jadi pas kita berada di tanjak atau naikan, itu nilainya akan berbeda pada saat turunan. Selanjutnya ada kalender. Aplikasi event, aplikasi daftar agenda, dan lain-lain memberikan pengguna berupa kalender pribadi. Bergantung pada jenis aplikasi, kalender membuat fungsi tertentu seperti mengingat atau menjadwalkan. Gaya visual harus sesuai dengan mood dan tujuan aplikasi. Jadi ketika kita membuat aplikasi yang penjadwalan, jadi kita harus pas desainnya dan gaya visualnya. Jadi kayak contoh itu kan Friday Party, warnanya harus lebih cerah lah. Terakhir, always walk through life as if you have something new to learn, and you will. Kata-kata dari Vernon Howard. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.